Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, NIM 1022011051. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi optimasi. Langsung saja kita ke slide-nya, penjelasan optimasi dan contoh soal. Nah, pengertian optimasi. Optimasi adalah suatu konsep penting dalam analisis ekonomi. Perusahaan mencoba untuk memaksimalkan laba dan meminimasikan biaya. Pemerintah berupaya untuk memperkecil pengangguran, inflasi, dan juga memaksimalkan hasil pajak. Artinya, memaksimalkan laba. Laba itu artinya memaksimalkan keuntungan dan meminimasikan artinya memperkecil biaya. Nah, selanjutnya, optimasi tanpa ada batasan. Optimasi suatu variabel telah dibahas pada bagian sebelumnya. Di depan sudah diperkenalkan istilah maksimum dan minimum, menentukan produksi yang optimal hingga bagaimana mencari titik produksi yang menunjukkan produsen mencapai profit maksimal. Optimasi yang dimaksud adalah menemukan nilai dari suatu fungsi dan kemudian melihatnya apakah maksimum atau minimum. Nah, sehingga dapat kita simpulkan optimasi ini merupakan mencari apakah nilai tersebut maksimum atau minimum, atau bisa disebut untung atau rugi. Nah, selanjutnya contoh fungsi X, Y akan berada pada titik optimum bila derivasi pertama nilainya disamakan dengan 0. Dengan demikian bisa dikatakan variabel X dan Y berada pada titik stasioner pada X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. Jika derivasi pertama secara parsial untuk F kedua variabelnya sama dengan 0, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Fungsi X dalam kurung X0 Y0 sama dengan fungsi Y X0 dalam kurung X0 Y0 sama dengan 0. Secara umum untuk fungsi lebih dari suatu variabel independen, posisi stasioner akan berada pada derivasi pertama secara parsial sama dengan 0. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, hitung posisi stasioner dari fungsi berikut. Fungsi X dalam kurung fungsi XY sama dengan 3X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 4X dikurang 4Y ditambah 7. Nah, untuk penyelesaiannya, orde pertama secara parsial F adalah sebagai berikut. Fungsi X sama dengan 6X ditambah 4. Fungsi Y sama dengan 2Y min 4. Syarat posisi stasioner adalah fungsi X sama dengan fungsi Y sama dengan 0. Artinya fungsi X dan fungsi Y ini sama dengan 0 artinya. Sehingga diperoleh X min 4/6 sama dengan min 2/3 dan Y sama dengan 2. Dengan demikian dapat dikatakan posisi stasioner terletak pada titik sebagai fungsi dalam kurung negatif 2/2,2 sama dengan 1667. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 9.1 membantu. Nah, gambar 9.1 ini membantu kita untuk memahami letak koordinat stasioner. Dari fungsi tadi, kita dapat memahami letak koordinat stasioner jika fungsi hanya digambar fungsi dalam kurung X dan Y. Maka letak stasioner berada pada cekungan terendah dari fungsi. Jika dibantu dengan perhitungan fungsi X sama dengan fungsi Y sama dengan 0, maka bidang tersebut berada pada titik 3 dimensi X sama dengan min 2/3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan fungsi XY sama dengan 1,667. Di dalam gambar dapat dilihat letak stasioner itu, posisi tersebut dapat ditentukan minimum atau maksimum.
Dikatakan minimum bila berada pada posisi paling rendah, maksimum bila berada pada nilai tertinggi. Untuk kasus nilai stasioner tertinggi dapat dilihat gambar dari contoh 9.2 atau contoh kedua nantinya. Oke, next. Nah, ini contoh soal yang kedua. Contoh soal satu tadi berhubungan dengan contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, hitung posisi stasioner dari fungsi sebagai berikut. Fungsi XY sama dengan 100 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, penyelesaiannya yang pertama, derivasi orde pertama secara parsial. F adalah sebagai berikut. Fungsi X sama dengan min 2X. Fy sama dengan min 2Y. Titik stasioner berada pada X sama dengan 0. Y sama dengan 0. F dalam kurung 0,0 sama dengan 100. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar 9.2. Selain maksimal dan minimum, dalam posisi stasioner juga terdapat posisi sadel atau tempat duduk pada sepeda. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai maksimum atau minimum. Syarat untuk mencari titik tersebut juga sama. Misal, fungsi XY sama dengan Y kuadrat dikurang X kuadrat ditambah 100. Maka X sama dengan 0. Y sama dengan 0. Dan F dalam kurung 0,0 sama dengan 100. Sebagai tindak lanjut penggunaan istilah maksimum dan minimum yang ternyata tidak tepat, maka kemudian digunakan istilah nilai ekstrim. Seperti letak stasioner pada gambar 1.3. Letak tersebut dinamakan nilai ekstrim posisi stasioner. Bila analisis dilakukan dengan menggunakan gambar, maka secara visual dapat diketahui nilai ekstrim tersebut berada pada maksimum atau minimum. Dan bisa juga terlihat titik saddle atau saddle point, tetapi pada analisis terkadang kita tidak perlu menggambar fungsi tersebut. Tapi juga dengan analisis melalui proses matematis, caranya adalah dengan menggunakan alat perhitungan fungsi diskriminan. Fungsi diskriminan tersebut dinotasikan sebagai D. Dan bila fungsi terdiri dari dua variabel, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Bila X dan Y sebagai F fungsi X dan Y, maka D sama dengan fungsi X kali X dikurang fungsi Y dikali Y dikurang dalam kurung fungsi X kali Y kuadrat. Nah, dapat disimpulkan optimasi ini merupakan cara perhitungan matematis untuk mencari nilai suatu fungsi apakah maksimum atau minimum. Nah, cukup sekian materi penjelasan materi optimasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.